Teşekkür ederim, Türkiye. Ucapan terima kasih setinggi-tingginya patut kita sembahkan ke daratan Anatolia atas keputusan bernilai sejarah yang membuat kancah kawasan mendadak bergemuruh dalam keheningan. Di saat sebagian pihak masih terbuai dalam hamparan wacana di meja diplomasi, Nusantara melangkah anggun menyambut deretan rudal presisi yang siap lahir langsung dari rahim bumi pertiwi. Belum usai publik terpana oleh potensi masuknya basis manufaktur amunisi dan rudal dari Sang Naga Timur, kini kejutan berikutnya melesat indah dari Ankara. Turki tak lagi sekadar hadir menawarkan deretan senjata di katalog pertahanan, melainkan mematri akar produksinya di bumi Nusantara. Sebuah pijakan megah yang meletakkan hubungan diplomasi kedua bangsa pada puncak tertinggi sepanjang sejarah, sekaligus memaksa mata dunia menatap kita dengan decak kagum yang membisu. Karpet merah Ottoman dan puncak diplomatik. Pernyataan resmi mengenai usaha patungan antara raksasa pertahanan Roketsan dan industri lokal bukanlah sekadar gumaman manis di dalam ruangan berpendingin udara. Ini adalah deklarasi tegas bahwa Ankara dan Jakarta kini melangkah serasi dalam barisan yang sama, menatap masa depan pertahanan yang tak lagi terikat oleh belenggu ketergantungan. Berdekade-dekade lamanya, bangsa ini seolah terbiasa menjadi penonton dan pembeli pasif yang menanti kiriman kapal kargo dari pelabuhan asing. Kini, peta permainan itu dibalik sepenuhnya dengan begitu elegan dan bermartabat. Turki membawa alih teknologi, mengurai rahasia rakitan perkepalaan rudal, serta menjadikan Nusantara sebagai pasak utama pertahanan mereka di belahan bumi selatan. Sebuah simfoni diplomasi yang tak hanya mempererat persahabatan, tetapi juga menegaskan kesetaraan derajat di panggung militer global. Rudal Chakr, sang pemburu yang diadopsi. Keputusan Roketsan untuk menanamkan modal dan teknologinya sejauh ini bukanlah sebuah kebetulan instan, melainkan buah manis dari pengadaan rudal jelajah generasi baru bernama Chakr. Rudal modular berkemampuan siluman dengan pemandu presisi tinggi ini hadir sebagai jawaban mutlak atas luasnya bentangan samudra dan angkasa Nusantara yang memanggil untuk dijaga. Menguasai rudal ini bukan sekadar memiliki taring tajam yang sanggup mencabik ancaman di lautan lepas, melainkan memegang sendiri kunci manufakturnya di dalam negeri. Ketika setiap jengkal komponen, perangkat elektronik, dan proses perakitannya dikerjakan oleh tangan-tangan dingin anak bangsa, disitulah arti kedaulatan tak lagi menjadi slogan hampa yang diucap tanpa makna. Skenario dua raksasa, Naga dan Ottoman. Mari kita merenungkan kalkulasi geopolitik yang kian moleknan memikat ini. Di satu sisi, embusan kerjasama manufaktur amunisi dan teknologi misil berkarakter naga dari timur kian membias nyata. Di sisi lain, presisi roket berkarakter Ottoman kini bersiap diproduksi di pabrik-pabrik lokal kita sendiri. Ketika dua kekuatan besar pertahanan dunia sama-sama memilih untuk menanamkan basis manufakturnya di tanah air, Indonesia jelas tidak sedang memihak atau menundukkan kepala pada salah satu poros. Bangsa ini sedang menyusun mozaik kekuatannya sendiri, menghimpun alih teknologi tingkat tinggi agar tak ada lagi daya asing manapun yang sanggup mendikte arah kebijakan pertahanan kita. Takhta King Rudal ASEAN. Mari bayangkan skenario beberapa tahun ke depan, ketika cerobong-cerobong pabrik ini beroperasi penuh dan gemuruh mesin perakitan terdengar saban hari tanpa henti. Ketersediaan amunisi roket artileri presisi dan rudal anti kapal TNI tak lagi bergantung pada nasib rantai pasok global yang kerap goyah dihantam badai krisis. Dari armada korvet yang membelah gelombang samudra, jet tempur yang mengawal langit pertiwi, hingga satuan artileri darat yang menjaga jengkal perbatasan, semuanya akan disuplai secara berkelanjutan dari lini produksi dalam negeri. Predikat sebagai penguasa rudal di kawasan Asia Tenggara bukan lagi sekadar impian yang membumbung tinggi di angkasa hampa, melainkan kenyataan objektif atas kemandirian militer Indonesia. Kemandirian lokal dan alih teknologi. Dampak domino dari keberadaan pabrik ini jelas merambat jauh melampaui dinding-dinding dingin markas komando militer. Kehadiran fasilitas produksi kelas dunia ini memaksa ekosistem industri pertahanan lokal untuk bertransformasi, bangkit, dan melompat kelas menuju jajaran produsen elit. Alih teknologi yang selama ini kerap terhenti sebagai pasal-pasal kaku di atas kertas dokumen, kini mewujud nyata dalam penyerapan insinyur-insinyur muda Nusantara, serta penguatan rantai pasok komponen lokal. Kita tak lagi hanya diajari cara merawat dan mengoperasikan alutsista buatan orang lain, tetapi dilatih untuk merancang, mencipta, dan menguasai teknologi misil mutakhir dari garis paling awal. Kedaulatan tanpa dikte asing.
Ketergantungan pada impor alutsista utuh kerap kali menjadi celah rapuh yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh pihak luar untuk menekan arah kebijakan politik luar negeri kita. Kehadiran pabrik roket dan rudal patungan ini hadir sebagai benteng pertahanan kedua, memastikan bahwa setiap manuver diplomatik Indonesia dibentengi oleh ketahanan logistik yang mandiri dan tak tergoyahkan. Ketika pasokan amunisi dan misil dapat terus mengalir dari dalam negeri secara mandiri, bayang-bayang kekhawatiran akan embargo atau pembatasan pasokan otomatis sirna, makin menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain utama yang berdiri tegak di tengah pusaran geopolitik dunia. Embusan angin dari bumi Nusantara kini membawa pesan yang makin bergema dan membahana ke seluruh penjuru mata angin. Indonesia tidak pernah bercita-cita untuk menggertak dunia atau menakuti tetangga. Namun bangsa ini memastikan diri siap berdiri tegak dengan gumpalan otot mandiri saat kedaulatannya diuji. Perpaduan antara diplomasi taktis nan anggun serta penguatan daya pukul lokal adalah bukti nyata bahwa kita tahu persis cara menjaga kehormatan rumah sendiri. Mari kita berdoa agar rencana dan cita-cita ini diridhoi Tuhan dan terlaksana dengan baik. Pabrik roket berdiri teguh, rudal-rudal karya anak bangsa siap terlahir membanggakan, dan era baru kemandirian pertahanan Nusantara resmi diukir dengan tinta emas.